Berapa banyak kita itu seringkali ada di penghujung kehidupan yang kadang-kadang nggak tahu mau gimana lagi, tapi Tuhan sudah ada di sana. Dan cerita ini adalah cerita yang unik, ya, salah satu cerita yang berbicara secara pribadi juga dalam kehidupan saya. Satu hari ini diambil dari satu pasal yang sama, yaitu 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Tadi pagi saya khotbahkan tentang Elia di Sungai Kerit ketika Elia setelah berhadapan dan menantang Raja Ahab. Pada waktu itu Raja Ahab adalah raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Dan membawa seluruh orang Israel berbalik dari Tuhan dan menyembah Baal. Gitu ya. Elia muncul tiba-tiba di Alkitab dan menantang Ahab. Dan berkata bahwa tidak akan ada hujan kecuali ku katakan, kata Elia. Ketika saya baca itu saya renungkan, orang ini berani sekali ya. Imannya luar biasa, bagaimana mungkin dia berkata kalau aku nggak bilang nggak akan ada hujan gitu ya. Kenapa? Karena orang Israel percaya sama Baal yang dianggap sebagai dewa kesuburan dan dewa hujan. Kalau kita mempercayai sesuatu yang lain di luar Tuhan, saudara, itu sudah menjadikan diri kita itu menyembah Baal, menggantungkan hidup kita kepada sesuatu di luar Tuhan. Tuhan challenge. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada, apakah kamu mau mencari aku? Kadang-kadang di hidup kita itu ada sesuatu yang sepertinya diambil bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan ingin membangunkan kita dari kesadaran yang salah, yang berpikir bahwa yang memberkati kita, yang membuat aku berhasil itu adalah diriku sendiri, atau mungkin kita bergantung kepada manusia. Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Tapi walaupun seluruh Israel tetap tidak percaya Tuhan dan Tuhan mengizinkan kekeringan terjadi selama 3,5 tahun tidak ada hujan. Sedangkan semua bisnis pada waktu itu tergantung kepada hasil bumi. Jadi ketika hujan tidak turun, yang bisa terjadi adalah yang pasti ada kelaparan, bisnis pasti berhenti di sana sini, perekonomian pasti sangat terganggu, tapi Tuhan tahu memelihara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Elia adalah salah satu dari 7.000 nabi yang lain yang percaya kepada Tuhan yang juga terpelihara. Tapi orang-orang lain, orang Israel yang tidak percaya dan tidak berbalik kepada Tuhan, mereka mengalami kekeringan. Saudara, iman kita itu membuat perbedaan. Orang yang percaya kepada Tuhan walaupun tinggal di bawah langit yang sama, tinggal di dalam sistem ekonomi yang sama, tapi tetap ada bedanya. Tuhan tahu memelihara anak-anaknya, Tuhan tahu membedakan orang-orang yang percaya kepadanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Saya percaya di atas dasar firman Tuhan karena banyak cerita firman Tuhan yang memberikan ilustrasi, bukan hanya ilustrasi tapi benar-benar kejadian nyata. Bagaimana Tuhan memelihara orang Israel. Walaupun tinggal di atap langit yang sama, yang satu kena tulah orang Mesir, di sebelahnya nggak kena tulah. Kok bisa? Ya karena Tuhan itu tahu membedakan anak-anaknya. Mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menyediakan. Ketika Elia di Sungai Kerit, Tuhan memelihara dengan mengirim burung gagak. Burung gagak adalah cara yang aneh gitu kan sebenarnya. Tapi kenapa Tuhan milih itu? Kadang-kadang kita nggak tahu. Kita nggak tahu kenapa Tuhan memilih caranya yang nggak masuk logika kita. Nanti yang kita belajar juga nggak masuk logika manusia sih sebenarnya. Tapi disitulah iman kicks in. Kalau semuanya masuk logika, kita nggak perlu iman, saudara. Kalau hidup ini semuanya masuk akal, kita cuma butuh akal, nggak butuh iman. Tapi karena ada hal-hal yang di luar akal kita, di luar logika kita, disitulah iman harus ada. Dan firman Tuhan katakan orang benar hidup oleh iman. Jadi kita perlu mengevaluasi lagi, adakah iman di dalam hati kita. Karena Tuhan berkata kalau aku turun ke muka bumi, akankah aku dapati iman? Tuhan cari iman di tengah-tengah kita, dan iman itulah yang membedakan kita dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Iman itulah yang menjagai dan memelihara kita di dalam masa-masa kekeringan. Kita buka langsung ayatnya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ya, Elia dipelihara di Sungai Kerit lewat sungai yang mengalir
dia tidak kekeringan, dia tetap bisa minum. Kemudian ada daging, ada roti yang dikirim oleh Tuhan lewat burung gagak. Burung gagak itu burung yang makan roti untuk dirinya, tidak makan roti, makan daging bangkai malahan untuk dirinya sendiri. Tapi kok bisa-bisanya dia malah kirim karena Tuhan yang memerintahkannya. Sekarang ayat yang ketujuh, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Tuhan memang suruh ke sana sih, tapi sesuatu yang natural itu pada waktunya bisa berhenti. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita ya. Sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Muncul firman yang baru. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kita akan baca ayat per ayat. Saudara, cerita ini adalah cerita transisi. Elia itu dari sungai Kerit, dia sudah kehabisan air, airnya sudah berhenti mengalir. Saudara, di dalam kehidupan kita kalau kita itu terhenti dari satu sumber, ya selama kita tidak terputus dari sumber sejati yaitu Tuhan, saudara jangan khawatir. Tuhan bisa pakai semua cara. Kalau satu pintu ditutup berarti ada pintu lain yang dibuka. Kita bisa GR kalau sama Tuhan. Saudara, kalau satu pintu ditutup, saudara sesimpel kayak berarti ada pintu lain. Kalau satu pekerjaan itu tiba-tiba terhenti, berarti Tuhan siapkan penyediaan dengan cara yang lain. Ketika sungai itu berhenti mengalir, carilah firman Tuhan. Ya, kenapa Elia dipelihara di sungai Kerit? Karena Tuhan sudah berbicara sebelumnya, pergi ke sungai Kerit. Ketaatannya Elia membuat dia tetap bisa makan dan minum. Kalau Elia pergi ke sungai Yordan gitu ya, ke sungai yang lain, burung gagak nggak ke sana, mungkin dia bisa minum tapi nggak bisa makan. Firman Tuhan membuat kita bisa berjalan dan mendapatkan penyediaan Tuhan. Oleh sebab itu penting untuk kita bisa mendapatkan rema firman Tuhan. Dan ketika rema itu terjadi, itu rema itu day by day, season by season. Ketika satu berhenti, hidup kita belum selesai. Berarti ada episode baru, saudara. Berarti ada bab yang baru. Saudara kalau baca buku, kalau bukunya belum ada kata tamat, ya kan, berarti masih ada chapter yang baru. Walaupun satu bab sudah selesai, Anda buka halaman berikutnya, itu ada cerita baru. Demikian juga dengan Elia. Elia selesai dengan sungai Kerit, tapi dia harus kemana? Dia harus dapat firman Tuhan. Dia harus dapat rema. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, saya percaya orang benar itu hidup dari firman ke firman. Tuhan katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, kata Mazmur. Kalau kita gak punya firman, gak heran hidup kita gelap. Gak heran jalan kita gak ada terang. Saudara, firman Tuhan juga katakan manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang disampaikan oleh mulut Tuhan. Kapan terakhir Anda mendapatkan firman yang rema bagi diri sendiri? Orang Kristen gak bisa hidup dari minggu ke minggu. Orang Kristen gak bisa hidup dari khotbah dari hari Minggu, kemudian habis itu lupa, pokoknya hari Minggu datang lagi, gitu ya. Saudara harus punya persekutuan intim dengan Tuhan. Kebutuhan kita masing-masing berbeda. Tuhan akan bicara spesifik kepada Anda, seperti Tuhan berbicara kepada Elia. Tuhan bilang sama Elia, Elia ke sungai Kerit ya, spesifik ya sungainya namanya. Terus ke sebelah timur sungai Yordan, karena sungai Kerit itu kan panjang, mau tepi yang mana nih Tuhan? Tuhan kasih koordinatnya. Tuhan juga bicara spesifik kepada setiap kita. Mungkin itu tentang pekerjaan Anda. Mungkin itu tentang hubungan Anda. Mungkin itu tentang masa depan Anda. Mungkin itu sesuatu yang sepele tentang kehidupan sehari-hari. Tapi Tuhan itu peduli. Dan ketika Elia mendapatkan firman Tuhan, Elia dibilang bersiaplah. Sudah ada chapter yang baru yang aku sediakan bagi kamu. Kamu sekarang pergi ke Sarfat. Sarfat yang ada di wilayah Sidon. Tuhan gak suruh Elia stay di Israel, pergi ke Sidon karena kamu gak diterima di Israel. Ke Sidon, Sidon itu adalah wilayah di luar Israel yang sebenarnya semua
orangnya atau rakyatnya itu menyembah berhala. Semua rakyatnya juga enggak percaya kepada Tuhan. Diam di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan. Saudara, Tuhan berkata aku telah memerintahkan, berarti Tuhan sudah ada di sana sebelum kebutuhan kita ada. Ayat-ayat di atasnya Tuhan juga berkata, aku telah memerintahkan burung gagak itu ke sana untuk memberi engkau makan. Wow, Tuhan itu selalu one step ahead. As always, saudara bisa cari di ayat cerita banyak cerita di Alkitab. Tuhan itu selalu ada di depan kita. Tuhan itu selalu sudah tahu apa yang dia akan lakukan untuk menjawab kita. Dia selalu ada, selalu di depan kita dan dia tidak takut dengan semua pergumulan kita. Dia sudah punya jawabannya. Apa yang hari ini belum, bukan berarti tidak akan terjadi. Bukankah demikian juga dengan mujizat yang saudara pernah alami? Sebelum Anda alami mujizat kan ada kata belum sebelumnya kan? Anda belum mengalaminya, Anda belum mendapatkannya, Anda belum menerima jawaban doa. Tapi sekarang sudah. Nah sekarang ini kita ngalami belum lagi untuk sesuatu yang akan datang. Ingatlah bagaimana ketika Anda pernah menanti-nantikan Tuhan dan akhirnya Anda mendapatkan jawaban doa Anda. Hari ini Anda juga menantikan sesuatu yang lain. Tuhan kita masih sama. Dia baik dan dia tetap akan baik dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini dia sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau tadi burung gagak, sekarang janda. Tuhan ini kok aneh ya. Kok makainya yang enggak-enggak gitu loh. Zaman dulu janda itu sebenarnya seorang yang dianggap bukan yang bisa menolong tapi yang perlu ditolong. Harusnya Elia itu datang untuk menolong. Tapi Tuhan bilang aku memerintahkan seorang janda untuk menolong kamu. Untuk memberi engkau makan gitu kan. Kalau kita manusia logika kita pikir wah jandanya ini pasti janda kaya gitu ya. Lalu ayat yang ke-10 ditulis. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Saudara, kalau saudara baca kalimat ini kalimat yang desperate. Kalimat yang sebelum dia bisa ngomong seperti ini, saya bisa membayangkan hari-hari sebelumnya. Saya bisa membayangkan kekhawatiran janda ini sebelum sampai di tepung yang terakhir. Mungkin dalam aplikasi hidup kita, nggak kebayang tiba-tiba kita itu mengalami penurunan demi penurunan, tabungan digerus sedikit demi sedikit, kan kita berpikir gimana lagi? Aku sudah cari pekerjaan, aku sudah coba lakukan ini, tapi tabungan terus digerus sampai Anda nggak tahu, ini tabungan sudah terakhir. Dan setelah ini nggak tahu lagi. Dan untuk sampai ke sana, saya bisa membayangkan hari demi hari janda ini pasti kepikiran, janda ini pasti khawatir, janda ini pasti berdoa mungkin. Tapi berdoa kepada siapa? Dia nggak kenal Allahnya Israel, saudara. Di sisi lain, apa yang membuat cerita ini menarik? Elia itu tidak dikasih tahu spesifik siapa janda yang akan memberi dia makan. Dia cuma dikasih tahu pergi ke Sarfat, aku sudah memerintahkan seorang janda. Janda yang mana? Satu daerah itu jandanya banyak gitu kan. Ini janda yang mana? Tuhan itu nggak ngasih Elia sesuatu yang semuanya in details. Di dalam ketaatan, saudara, rema itu akan terus bertambah. Samuel juga sama, Elia, Samuel, 2 nabi ini adalah nabi besar.
Elia dengan kehebatannya ya kan menurunkan api dari langit, menghentikan hujan, membuat hujan. Tapi Tuhan ngomong sama dia juga satu demi satu demi satu. Samuel juga sama. Saudara ingat cerita Samuel? Ketika Tuhan bilang kamu pergi ke Bethlehem gitu ya, ke rumah Isai, nanti di sana ada satu orang yang aku akan urapi menjadi raja. Samuel pergi tanpa tahu siapa yang akan diurapi. Kalau saudara notice cerita itu, Anda akan menyadarinya bahwa Samuel itu nggak tahu semuanya. Makanya satu-satu, oh ini bukan. Kenapa Tuhan nggak ngasih tahu? Itu memberikan kita pelajaran bahwa kita harus hidup terus-menerus bergantung dan cari firman. Bahkan sama nabi yang sebesar Elia dan Samuel pun Tuhan nggak ngasih semuanya. Sama Abraham Tuhan bilang, kamu pergi ke tempat, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di mana itu? Abraham nggak tahu, pokoknya pergi aja. Satu tempat, satu langkah, satu langkah. Kita dengan Tuhan juga sama. Kita nggak bisa hidup itu keluar dari firman Tuhan. Karena kita butuh kok, day by day. Satu langkah demi satu langkah. Nabi seperti Elia pun tidak dikasih penjelasan yang lengkap. Dia harus guessing, dia harus menduga-duga janda yang mana ya. Dan ketika dia masuk ke pintu gerbang, dikatakan di sini, dia melihat seorang janda. Dia nggak yakin apakah benar ini janda yang diminta Tuhan, atau diperintahkan Tuhan untuk memberi dia makan. Ketika Samuel mau mengurapi orang yang dipilih Tuhan, Samuel juga mereka-reka gitu kan. Tapi dia satu orang demi satu orang. Loh ini kok bukan, ini kok bukan. Sampai 7 kali bukan. Kalau saya jadi Samuel mungkin saya mikir, mungkin dari awal saya salah dengar suara Tuhan. Tapi enggak. Dia bilang, ada enggak satu lagi anakmu? Gitu kan. Terus dia bilang, kita enggak akan makan sampai anakmu itu. Dia memastikan bahwa dia menyelesaikan apa yang Tuhan suruh kepadanya tanpa penjelasan yang lengkap dari awal. Elia juga sama. Dia berpikir ini janda yang ini bukan ya, coba kita tanya. Kemudian dia ngomong, coba tolong ambilkan aku air minum. Orang itu mengambilkan air minum, padahal sebenarnya air adalah komoditas yang mahal pada waktu itu, komoditas yang sulit pada waktu itu. Tapi dia ambilkan. Kemudian ketika perempuan itu pergi, Elia coba tes lagi. Coba buat bagiku sepotong roti. Nah jawaban wanita yang kita baca tadi, dia berkata sesungguhnya aku ini gak punya roti. Dia berpikir, tapi aku punya sih sedikit tepung, sedikit minyak. Sebenarnya aku bisa membuat dan aku akan membuatnya dengan kayu bakar yang aku ambil ini. Gitu ya. Tapi aku itu buat diriku sendiri sama anakku perempuan. Dan setelah itu ini adalah roti terakhir yang akan aku buat, setelah itu aku akan mati. Kalau kita dengar cerita itu, dengar jawaban itu, kita mikir apa? Oh bukan janda ini, ya kan? Kalau kita manusia loh, kita bukan orang yang kenal seperti Elia kenal Tuhannya. Kita pasti langsung berpikir, bukan, berarti bukan janda ini, aku harus cari orang lain. Tapi saudara, ajaibnya Elia langsung tahu, this is the one. Ini malah orang yang memang disuruh Tuhan. Saya merenungkan ayat ini, saya pikir Tuhan, coba ajari saya. Kok rumus matematikanya nggak cocok gitu kayaknya ya. Kalau matematikanya tuh 1 tambah 1 itu 2 gitu. Gimana ceritanya 5 tambah 2 jadi 5.000 gitu kan. Ini kan juga sama, secara logika kalau saya dijawab kayak gini, saya langsung tahu bahwa ini bukan orangnya. Tapi kok Elia bisa langsung tahu bahwa ini malah sebaliknya, ini adalah orangnya. Karena Elia itu langsung tahu, oh Tuhan itu ternyata bukan untuk memelihara aku. Tapi orang ini pun Tuhan itu juga mau pelihara. Di dalam rema kita itu menjalani rema firman Tuhan, kita akan semakin kenal Tuhan, saudara. Saya percaya ketika Elia mengalami ini, dia semakin kenal Allah yang dia sembah. Yang mungkin sebelumnya dia baru mengenalnya lewat burung gagak. Oke, burung gagak satu hal, Tuhan kasih dia. Tapi kali ini sebuah dimensi yang baru. Orang yang membutuhkan, ya kan, kemudian malah disuruh beli dia makan. Ayat 13 kita lanjutkan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah,
Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam minyak itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, ketika wanita ini memberikan jawabannya, kemudian Elia menyampaikan firman Tuhan. Tapi firman Tuhannya itu memang sesuatu yang menguatkan, tapi dia diuji dulu imannya. Wanita ini dikatakan gini, jangan takut. Ya, Tuhan itu langsung dealing dengan perasaannya. Tuhan itu langsung tahu. Tuhan juga tahu apa yang kau alami. Tuhan tahu ketakutan Anda. Tuhan tahu kekhawatiranmu. Makanya firman Tuhan juga katakan jangan takut. Jangan khawatir. Bukan karena kita mau deny perasaan kita, tapi menyadari bahwa Tuhan itu tahu perasaan kita dan Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan itu tahu dia yang menciptakan manusia dengan kemampuan untuk bisa takut, dengan kemampuan untuk bisa khawatir. Disitulah Tuhan datang. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan itu, nggak apa-apa buat dirimu dan buat anakmu. Tetapi buatlah lebih dahulu, di sini ujiannya. Kalau misalnya saudara, itu cuma roti terakhir, dan saya percaya itu bukan sesuatu yang besar. Karena dia sudah irit sampai dia mungkin bagi-bagi, mungkin itu setengah porsi. Dan sekarang ini masih diminta, dan bukan hanya diminta. Bukan gini loh, oke kita bikin ya nanti bagi 3. Enggak. Dibilang Elia bilang gini, kamu buat dulu bagiku, baru setelah itu kamu buat lagi buat dirimu. Saudara, dia bilang lebih dahulu, kata lebih dahulu ini mengingatkan saya tentang cerita atau ayat di firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan tidak against, tidak berlawanan, tidak anti dengan apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan tak mau prioritas kita benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu adalah ujian dari iman kita. Ujian iman selalu mendahului mujizat. Kalau saudara mau mujizat, saudara, Tuhan harus temukan iman dulu dalam hati kita. Iman adalah dasar dari mujizat yang kita mau alami. Kalau kita nggak punya iman, saudara, mau dikasih air tapi nggak ada gelas, ya bocor, saudara. Iman itu adalah dasar, wadah dari apa yang Tuhan mau kita alami. Nah, bagaimana kita itu tahu bahwa kita punya iman? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa tindakan adalah kosong, nol, omong kosong gitu ya. Oh, aku percaya sama Tuhan, tapi ketika diuji kita lari, kita nggak mau. Gitu ya. Ketika ada kelas kepentingan, siapa yang kita pilih dulu? Ujian iman itu terjadi di dalam kehidupan kita sebenarnya hanya untuk memberikan jalan untuk mujizat itu terjadi. Saudara, kalau ada orang-orang yang hari ini engkau sedang diuji imanmu. Engkau mungkin bertanya-tanya, aku ini lagi kekurangan, kok malah disuruh nolong orang lain? Saudara, orang ini gak punya apa-apa, terlihat gak punya apa-apa, memang bukan cuma terlihat. Memang gak punya apa-apa gitu kan, selain segenggam minyak dan segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Tapi orang ini yang gak punya apa-apa bisa jadi saluran berkat. Bukan karena kemampuannya, tapi karena ketaatannya. Setiap kita, perhatikan, kita semua. Di semua level ekonomi, di semua level kemampuan, kita bisa jadi saluran berkat. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena ketaatan kita. Tuhan bisa pakai siapapun dari kita yang mau saja. Ya, puji Tuhan, respon wanita ini luar biasa. Ketika Elia berkata demikian, dia tetap punya pilihan respon, saudara. Dia tetap punya pilihan respon. Dia dikasih firman Tuhan, dikasih janji sama Tuhan. Wanita, kamu jangan takut. Kamu buat dulu bagiku. Berarti itu mengambil sebagian dari apa yang dia punya di dalam kekurangannya.
Ketika kita diminta memberi di saat kita itu butuh, bayangkan saudara. Itu namanya ujian iman. Beranikah kita percaya bahwa Tuhan itu bisa menggantikan? Beranikah kita percaya ketika kita melepas, maka apa yang kita lepas itu akan kembali berkali-kali lipat. Iman itu adalah mempercayai apa yang belum kelihatan. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan berani melepas. Ketika wanita ini akhirnya berani memberi, saudara, imannya itu yang membuat minyak itu tidak pernah habis dan tepung itu juga tidak pernah habis. Penyediaan ilahi, penyediaan dari Tuhan tidak bergantung pada berapa banyak yang kita miliki, tapi bergantung dari seberapa besar ketaatan kita terhadap suara Tuhan. Saudara, ujian iman jangan lihat itu sebagai sesuatu yang Tuhan kok harus ngalami seperti ini dulu. Saudara, itu sebagai pintu masuk mujizat sebenarnya. Ya, blessing in disguise. Kalau saudara mengalami ujian, ya, saudara yang disakiti tapi Anda yang didorong untuk minta maaf. Jangankan mengampuni, aku mengampuni sih tapi boro-boro minta maaf orang dia kok yang salah. Di saat kita kekurangan, tiba-tiba kita diperhadapkan kepada orang yang membutuhkan dan hati kita sebenarnya tergerak. Tapi kita itu punya pilihan respon. Iya enggak, gimana sih? Mau memberi, nah aku aja kurang gitu kan. Gimana aku harus memberi, nanti aku tambah kurang lagi. Saudara, jangan abaikan apa yang Tuhan izinkan Anda terjadi. Seringkali mujizat kita tuh ada di balik ketaatan kita. Hanya sejauh ketaatan kita, mujizat itu akan terjadi. Tapi sekali lagi, taat atau tidak itu adalah pilihan, saudara. Anda memilih seperti apa? Kalau misalnya wanita ini berkata, logikanya dari mana? Ya, pada zaman itu nggak ada mujizat, saudara. Kalau mujizat sering terjadi, mungkin di zaman Yesus. Wah, mujizat sering terjadi, orang dari mulut ke mulut, iman gampang terjadi. Ya kan? Iman gampang terjadi, karena apa? Tuhan menyembuhkan di sana sini banyak kesaksian. Di zaman ini tidak ada kesaksian apapun, tidak ada mujizat apapun. Benar-benar bergantung kepada wanita ini, ditantang imannya, kamu berani percaya enggak? Sama Allah Israel yang dia tidak pernah kenal. Kita hari ini tidak seperti orang ini. Kita lebih punya privilege. Kita sudah ada di gereja, kita ada firman Tuhan, bahkan kita dengar kesaksian dari orang lain. Mungkin hidup kita sendiri juga punya banyak kesaksian, saudara. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, akankah Tuhan menemukan iman di dalam diri kita? Mempercayai kembali Tuhan. Ya, kadang-kadang orang Kristen itu punya amnesia gitu kan. Sedikit lupa, dulu pernah ditolong Tuhan, sekarang ada masalah lagi, gitu kan. Kita itu lupa kalau pernah ditolong Tuhan. Kita pikir, oh Tuhan cuma nolongnya di masa lalu. Bukankah dulu waktu ditolong Tuhan juga mikirnya gitu. Dulu pernah, sekarang masa sih gitu ya. Terus Tuhan tolong. Terus sekarang, saudara, kita harus bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Berapa lama Anda sudah jadi orang Kristen? Berapa banyak saudara sudah ditolong Tuhan? Seberapa sering Anda mendapatkan rema dari firman Tuhan dan Anda berjalan dari hari ke hari mengalami kebaikan Tuhan? Saudara, Tuhan berkata di Ibrani, biar iman kita itu bertumbuh dari iman yang satu ke iman yang lebih lagi. We have to grow, kita harus bertumbuh. Kalau dulu kita takut menghadapi, hari ini mungkin masih ada tapi kadarnya harus berkurang. Kenapa? Karena Anda sudah pernah mengalami Tuhan. Sedangkan wanita ini, dia belum pernah tahu what is miracle. Dia nggak pernah mendengar, dia nggak pernah mengalami, dan sekarang dia dikasih firman dan di challenge, mau nggak kamu percaya? Mau nggak kamu percaya bahwa tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan habis, sampai Tuhan mendatangkan hujan. Saya membayangkan wanita ini, Tuhan, bisakah saya percaya ya kalau saya jadi wanita ini? Saya wondering dan saya kagum dengan wanita ini. Wanita ini ayat 15,
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya, maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Setipis ketaatan, setipis itu sebenarnya perbedaannya. Kalau dia memilih untuk tidak percaya dan tidak taat, maka roti itu adalah roti terakhirnya. Dan beneran dia akan mati setelah itu. Tapi karena dia ditulis ini, pergilah perempuan itu dan berbuat. Maka saya bilang iman tanpa tindakan itu nonsens. Bilang aku percaya, tapi ketika kita diuji, kita gak berani. Tapi wanita ini yang belum pernah kenal mujizat, belum pernah kenal firman Tuhan. Dia dapat firman Tuhan, dia punya pilihan. Masa bener sih itu bisa terjadi? Kalau nggak bener gimana? Aku beneran mati. Saudara, kita ikut Tuhan harus di titik nothing tulus. Aku percaya aja pokoknya. Kalau nggak terjadi ya nggak apa-apa. Tapi aku mau percaya dulu. Iman kita harus iman yang walaupun. Kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Kalaupun Tuhan nggak tolong aku tetap nggak nyembah Baal. Aku mau dibawa ke perapian, kalaupun aku harus mati di api. Dan Tuhan gak tolong aku pun, aku tetap gak mau kompromi. Saudara, itu iman yang walaupun Tuhan gak tolong aku sekalipun, aku tidak akan berbuat dosa. Saudara, grow, bertumbuh sampai iman ke sana. Wanita ini take the challenge. Wanita ini mengambil tantangan itu sebagai ujian iman dan dia, oke, aku lakukan, gitu ya. Dan karena dia melakukannya, firman Tuhan tulis, dia mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nggak jadi mati, saudara. Nggak jadi mati. Orang ini akhirnya hidupnya berlanjut. Dan menarik sekali cerita ini. Bukankah tadi Tuhan itu ngomong sama Elia, aku menyuruh seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang diberi makan sebenarnya siapa, saudara? Halo? Yang diberi makan siapa, saudara? Elia. Tapi kalau Anda lihat cerita ini sebenarnya yang dikasih makan siapa? Janda ini. Dua sisi. Elia taat ke Sarfat. Ya, dia mengikuti perintah Tuhan sambil cari rema yang baru. Yang mana nih jandanya? Gitu ya, dia dengar firman Tuhan. Dia tahu, oh ini ternyata Tuhan itu memang pinter main teka-teki. Ya, Tuhan itu loh. Lucu kok kadang-kadang, mau aku yang dikasih makan kok sekarang ternyata lewat aku perempuan ini yang dapat makan, saudara. Ketaatan membuka pintu penyediaan. Ya, kalau janda ini nggak taat, maka dia pasti mati. Tapi karena janda ini taat, maka tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Meskipun dia nggak melihat tiba-tiba tepungnya itu langsung jadi segentong, saudara. Ya tetap segenggam. Ya tetap minyak sedikit itu, sedikit dibuli-buli itu bukan galon ya saudara. Buli-buli itu kayak tempat yang kecil gitu loh saudara. Dan itu pasti nggak penuh karena ditulis sedikit. Kayak bikin roti minyaknya butuh berapa banyak. Kecuali goreng kentang lain cerita ya saudara ya. Kalau bikin roti minyaknya nggak butuh banyak. Tapi minyak yang sedikit itu bisa tetap ada. Mungkin malam sebelum tidur kelihatannya habis. Besok pagi mau bikin breakfast, mau bikin makan pagi, loh kok ada lagi. Kalau misalnya hari itu tiba-tiba tepungnya itu jadi sekarung, dijarah ini Pak, perempuan ini. Kenapa? Karena kekeringan saudara di mana-mana. Orang tahu bahwa janda itu di situ ada tepung yang berkarung-karung. Kenapa? Karena Tuhan mau memelihara selama sekian bulan misalnya. Tapi Tuhan taruh semuanya di depan. Saudara, yang terjadi janda ini mati karena rumahnya dijarah. Tapi Tuhan itu tahu cara melindungi orang-orang yang percaya kepada Dia. Kadang-kadang keterbatasan itu juga perlindungan loh dari Tuhan. Saudara sadar nggak? Kita kadang-kadang nggak bisa beli semua yang kita bisa beli. Kita pikir itu keterbatasan. Tapi coba lihat dari sisi lain. Jangan-jangan itu bentuk perlindungan Tuhan bagi Anda. Anda kalau dikasih semuanya sekaligus, bisa lupa daratan. Saya berpikir saudara, saya juga merenungkan firman Tuhan ini benar ya Tuhan ya. Keterbatasan itu seringkali melindungi kita. Bagi wanita ini dia dilindungi.
dari penjarahan mungkin, dari banyak hal. Tapi yang penting dia terpelihara. Penyediaan Tuhan itu daily. Penyediaan Tuhan itu dari hari ke sehari. Penyediaan Tuhan itu tidak sekaligus. Makanya kita berdoa, Bapa kami, Tuhan berikan pada hari ini makananku yang secukupnya. Itu dua sisi. Sisi lain Tuhan yang memberi kadang-kadang more than enough. Sampai kita berkata sama Tuhan, Tuhan cukup. Cukup Tuhan, jangan lebih, perutku gak mampu Tuhan. Tapi di satu sisi juga ada waktunya Tuhan berikan kepadaku makanan yang secukupnya. Tuhan gak akan kasih kurang. Tuhan akan sediakan daily. Tuhan berikan kepadaku makananku hari ini yang secukupnya. Ikut sama Tuhan hari demi hari. Ikut sama Tuhan punya saat teduh pribadi setiap hari. Dapatkan rema untuk hari yang baru. Di situ kita dapat mana, kita mengalami perjumpaan kembali, kita diisi lagi. Itulah yang membuat hari-hari kita walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, kita tetap bisa punya iman bahwa Tuhan sudah punya solusi. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan janda ini taat. Kita lanjutkan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai firman Tuhan yang diucapkannya dengan seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ketika kita percaya, maka firman Tuhan itu tidak pernah gagal menepati janjinya. Ketika kita berjalan dalam ketaatan, maka pihak Tuhanlah yang bertanggung jawab terhadap janjinya. Bukan kita. Kita itu cuma bertanggung jawab sama hati kita, yaitu percaya apa enggak. Ketika kita percaya, kita bertindak. Udah, bagian kita cuma itu aja. Saudara gak perlu takut, gak perlu bingung nanti gimana ya cara Tuhan. Gimana ya bikin minyaknya. Mungkin kalau di zaman sekarang ya saya pasang CCTV mungkin saudara. Saya pengen tahu sih gimana ya minyak itu saya tinggal tidur bangun-bangun kok ada lagi gitu ya. Kadang-kadang kita gak perlu tahu caranya Tuhan. Kita gak perlu berpikir nanti gimana cara Tuhan memenuhi janjinya. Sudah setia aja sama bagian kita. Bagian Tuhan itu akan memenuhi janjinya sendiri dengan caranya yang ajaib. Dengan demikian kita bisa rest. Gak perlu mikir. Karena kita juga gak bisa, otak kita gak sampai ke sana. Kita lakukan bagian kita. Yang terakhir saudara. Tuhan ingin mengubah bukan hanya situasi dari wanita ini. Tapi juga mentalitas. Ketika dia ketemu sama Elia, mentalitasnya masih, aku sudah gak punya apa-apa lagi. Apa yang aku bisa beri? Aku ini sudah tinggal yang terakhir dan mau mati. Saudara, dia gak kepikir bahkan untuk memberi. Sampai harus diminta dulu, di challenge dulu sama Elia. Yang diubah adalah mentalnya juga. Orang ini miskin. Tapi dia tidak harus punya mental miskin. Orang ini sudah gak punya apa-apa lagi. Tapi dia gak harus punya mental yang sama. Saudara, mental itu kadang-kadang gak ada hubungannya sama kita punya banyak atau sedikit. Saudara, Tuhan juga mau mental kita berubah. Mungkin hari ini ada orang-orang yang Anda ada seperti si janda Sarfat ini. Anda sudah ada di titik terakhir. Tapi Anda gak harus punya mental miskin. Saudara tidak harus punya mental yang kekurangan. Tuhan mau mengubah mental kita. Yang pertama iman kita. Tapi juga mental kita. Cara kita berpikir. Cara kita bertindak. Orang yang mentalnya kekurangan akan jadi orang yang selfish. Orang yang cuma diri sendiri. Dia pasti akan takut memberi. Karena apa? Untuk dirinya sendiri aja dia takut kurang gitu kan. Lah, untuk diriku sendiri aja takut kurang. Aku disuruh memberi. Ya gak berani. Tapi orang ini diubah mentalnya ketika di challenge sama Elia. Ketika Elia minta, yang diubah mentalnya. Dia berani memberi di tengah kekurangan. Mentalnya berubah daripada dia cuma mikirin diri sendiri. Ini aku duduk sendiri sebentar lagi mati gitu kan. Menjadi orang yang oke, di tengah kekurangan pun what can I do for you. Apa yang aku bisa bagi, apa yang aku bisa lakukan. Dia gak lagi fokus sama diri sendiri, dia gak lagi selfish, tapi jadi selfless.
Dia jadi orang yang memberi. Orang yang gak menyalahkan situasi. Elia, ini gara-gara kamu ini aku kekeringan, gak punya makanan. Gara-gara kamu ini, gitu ya. Beberapa ciri orang yang punya mental kekurangan, dia akan selfish, dia akan menyalahkan orang lain, gak mengambil tanggung jawab. Orang yang bermental kekurangan itu akan jadi orang yang konsumtif, aneh ya. Padahal kekurangan tapi konsumtif, kenapa? Karena dia selalu merasa kurang, jadi dia mencari, membeli untuk menutupi sesuatu yang lobang di dalam dirinya. Tindakannya apa? Dia jadi kayak harus gain something, mendapatkan sesuatu dengan cara membeli dan sebagainya. Orang yang bermental miskin itu dia akan sibuk supaya terlihat kaya. Ironi ya saudara ya. Sebenarnya bukan karena dia kaya atau miskin, itu karena mentalnya. Kemudian apalagi orang yang bermental kekurangan akan bergantung kepada orang lain. Gak mau usaha, carinya yang instan. Dan gak mau berpadanan, kalau gak mampu tetap maksa gitu kan. Karena dia ingin menutupi sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Supaya dia terlihat tidak seperti yang dia ingin tutupi. Tapi saya berdoa perjumpaan dengan Tuhan bukan cuma mengubah hati kita. Tapi juga mengubah mental kita. Kalau Elia ketemu dengan wanita ini, wanita yang sudah di ujung tanduk, wanita yang tidak punya apa-apa untuk dibagi, wanita yang punya mental mau mati, ketemu Elia, dia berubah mentalnya, dia punya iman, tidak ada mujizat, dia bisa berani percaya bahwa mujizat bisa terjadi. Lebih lagi kita di rumah Tuhan, amin. Lebih lagi kita anak-anak Tuhan ketemu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Saya berdoa hari ini ada banyak orang diubahkan. Tuhan berperkara pribadi lepas pribadi. Apa yang ada di hidup Anda, di pikiran Anda yang selama ini jadi mental block. Mental block yang membuat Anda itu selalu takut untuk melangkah. Mental block yang membuat Anda merasa kurang, selalu kurang dan Anda selalu mencari sesuatu bahkan di luar Tuhan. Anda merasa takut sehingga Anda selalu fokus kepada diri Anda sendiri. Di rumah Tuhan, Tuhan mau ubahkan hati kita, Tuhan mau ubahkan mental kita, Tuhan mau ubahkan mental block kita, mind block kita yang selama ini menghalangi kita. Seringkali mujizat kita tuh hanya sejauh satu langkah dari ketaatan kita. Tapi kenapa kita nggak berani melangkah? Kenapa kita nggak berani taat? Ya karena tadi kita punya mental yang salah. Tapi ketika kita di-challenge dan kita itu ambil ujian iman itu sebagai bukti bahwa Tuhan, aku ini mau beriman. Aku gak tahu ke depan kayak apa, tapi imanku di langkah pertama ini sebagai bukti bahwa aku percaya bahwa Tuhanku hidup. Aku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Aku anak Tuhan, aku tidak akan kekurangan. Aku punya gembala yang baik, firman Tuhan berkata, engkau adalah gembala yang baik. Aku tidak akan kekurangan. Saudara, hari ini setiap firman Tuhan yang saya bagikan pertama-tama berbicara dulu kepada saya. Saya merenungkan, saya tambah cinta sama Tuhan. Tuhan itu ajaib ya. Aku juga mau berubah ya Tuhan. Aku juga mau di dalam segala keterbatasanku, aku gak mau jadi orang yang selfish. Aku mau lihat orang lain, what can I do? Di dalam keterbatasanku Tuhan, aku mau berubah. Tidak lagi fokus kepada diri sendiri, tapi aku mau fokus kepada orang lain. Aku percaya ketika aku tolong orang lain, Tuhan akan tolong saya. Apa yang aku lakukan kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita berkali-kali lipat. Akankah kita belajar dari cerita ini? Elia satu sisi dia taat. Dialah orang yang tahu siapa Tuhannya. Makanya cara berpikirnya dia berbeda sekali dan saya mau belajar. Tuhan, gimana sih Elia ini kok bisa tahu bahwa ini orangnya? Padahal saya berpikir sebaliknya. Saya mau kenal Tuhan seperti Elia kenal Tuhan. Di sisi lain saya mau belajar dari wanita ini. Mungkin belum mujizat yang saya butuhkan, belum pernah saya dengar sebelumnya. Mungkin mujizat yang saya butuhkan belum pernah saya alami sebelumnya. Tapi kalau firman Tuhan berkata Tuhan mampu dan Tuhan bisa dan Tuhan mau, saya mau percaya. Lewat apa? Lewat saya cari rema firman Tuhan dan saya mau belajar taat.
langkah demi langkah. Walaupun mungkin dari awal tidak semuanya Tuhan kasih tahu. Penjelasannya nggak detail dari awal. Tapi setiap rema one by one. Saya mau taat dan disitulah di dalam langkah ketaatan. Satu langkah sampai akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang memelihara Anda dan saya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ini bukanlah sekedar cerita, tapi ini kita belajar karakter Tuhan. Saudara, Jehovah Jireh bukanlah sekedar nama Tuhan. Dia adalah karakter Tuhan. Dia selalu tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Dia sudah tahu Adam butuh seorang penolong. Sebelum Adam itu bahkan merasakannya. Tuhan menciptakannya. Dan He's always be. Dia selalu Allah yang demikian. Mujizat yang kita pernah alami sebelum Anda mengalaminya, Tuhan sudah menyediakannya. Itu hanya datang tepat pada waktunya. Hari ini, apa yang kau butuhkan? Tuhan yang sama yang pernah menolong Anda juga akan menolong Anda lagi. Tapi pertanyaan kedua, apa yang engkau takutkan untuk Anda taat kepada Tuhan? Beranikah Anda lepaskan setiap mental block, batu sandungan yang ada di depan Anda, yang membuat Anda terhenti dan gak bisa maju? Serahkan itu, buang itu ke tangan Tuhan, lepaskan, beranilah melangkah. Anda akan melihat apa yang Anda nanti selama ini, kau akan mengalaminya. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu.